Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tugas kelompok tentang pembahasan topik kita tentang netralitas dan stereotip PNS ya. Ini buat yang pertama kayaknya kita bahas stereotip PNS dulu, kayaknya lebih menarik. Ini kan teman-teman dulu bukan dari kalangan PNS nih, terus sekarang jadi masuk ke dalam lingkup PNS. Dulu kan pasti masing-masing punya stereotip juga ya dari ke kalangan PNS. Nah, itu bisa ceritain nggak pengalaman teman-teman sebagai CPNS yang tadinya berada di luar, sekarang ada di dalam, apa gimana? Ada cerita-cerita sendiri? Mulai dari siapa? Mbak Oki kali ya? Mulai dari Mbak Oki, silahkan. Iya, baik. Terima kasih kesempatannya, Mas Fahriza. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Oki Wiratama, selaku CPNS Mahkamah Agung RI, penempatan saya di PN Jakarta Barat. Iya, memang betul bahwa sebelumnya saya punya pengalaman kerja 1 tahun di BUMN dan 7 tahun sebagai pengacara publik di LBH Jakarta. Saya melihat bahwa banyak sekali PNS, sepemikiran saya ya, PNS yang sering pulang cepat, lalu tidak mau kerja, malas-malasan, dan susah untuk berkembang ketika sudah menjadi PNS. Itu pengamatan saya pada saat saya di luar. Nah, namun hal itu ternyata berbeda pada saat saya sudah menjadi CPNS di Mahkamah Agung di PN Jakarta Barat. Ternyata saya diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri, teman-teman. Jadi beberapa bulan yang lalu saya diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan legal auditor di Jakarta, dan akhirnya saya meraih gelar CLA. Jadi ternyata nggak seperti itu, dan ternyata banyak sekali teman-teman di lingkungan kerja saya yang rajin bekerja dan tidak malas-malasan. Demikian Mas Fahriza, terima kasih. Oke, oke. Ternyata ini ya, pengalamannya lumayan berbanding terbalik ya. Nah, terus kalau udah kayak gitu, teman-teman kan jadi ini ya, ngerasa dunia terbalik ya. Dulunya yang punya stereotip dari luar, sekarang harus menerima stereotipnya itu yang jadi kalangan yang menerima itu. Ada apa tanggapan atau cara menyikapi nggak setelah eh, stereotip itu berbalik jadi berdampak ke kita gitu. Eh, dari siapa ya? Mbak Vira kali ya. Mbak Vira ada tanggapan? Baik, terima kasih Mas Wais. Saya Safira Iza dari PT Banten. Cara saya menyikapi stereotip yang kini otomatis juga disematkan kepada saya, yaitu dengan menyikapinya dengan pikiran yang terbuka, dengan memahami bahwa mungkin saat ini yang tersorot masihlah sisi negatif yang tentunya tidak bisa kita sematkan pada semua ASN. Jadi untuk merubah stereotip atau citra ASN untuk menuju lebih baik ini bisa kita mulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan tetap menjaga nilai-nilai dasar ASN, konsep manajemen ASN juga yang terdiri dari dasar kedudukan serta peran, tugas, dan fungsi ASN itu sendiri. Jadi hal ini kita bisa tunjukkan dengan cara selalu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih Mas kesempatannya. Oke, terima kasih Mbak Vira. Jadi balik lagi mau nggak mau ya harus leading by example ya. Kita sendiri yang menunjukkan dari tingkah laku kita saat bekerja berarti gitu ya Mbak ya. Terus ini masuk ke subtopik netralitas PNS nih. Ini menarik soalnya kan teman-teman latar belakangnya ilmu hukum semua nih, terkenal kritis-kritis. Ah, pasti dulu sebelum jadi CPNS atau PNS masuk ke dalam keluarga ASN ini kan pasti sering mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah atau kebijakan-kebijakan instansi. Sekarang berbalik jadi anggota ASN itu gimana sih tanggapan teman-teman untuk menjaga netralitas? Ada konflik batin kah? Apa gimana? Bisa diceritain nggak dari Mbak Rara ya? Rara. Oh ya, perkenalkan dulu, saya Nurama Halida.
sekarang saya ditempatkan di Pengadilan Agama Rangkas Bitung. Ya, ini misalnya kita ngambil isu yang paling aktual kali ya terhadap isu kenaikan BBM gitu. Contohnya ya kebijakan pemerintah. Jadi emang sebagai bagian dari masyarakat, saya juga tentu terdampak terhadap isu tersebut gitu, terdampak dari kenaikan harga BBM. Tapi sebagai ASN, kita memahami bahwa salah satu tugas ASN itu kan sebagai pelaksana penyelenggara kebijakan negara. Di samping itu juga ASN merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah sebagai pelayan masyarakat, sehingga tentu kita bersimpati juga kalau misalnya ada rakyat yang mengeluh terdampak dari misalnya kenaikan harga BBM atau kebijakan pemerintah itu. Tapi sebagai ASN kita juga harus punya informasi yang detail mengenai alasan kenapa kok pemerintah mengambil suatu kebijakan dan bahwa keputusan yang diambil pemerintah tersebut sudah pasti melalui niat, cara, dan metode yang benar dengan tujuan yang baik pula, yakni demi kesejahteraan rakyat itu sendiri. Karena kalau menurut berita yang saya baca disebutkan kan bahwa 70% subsidi BBM ini dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil pribadi. Nah, pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat itu harus tepat sasaran. Jadi uang negara yang seharusnya memang diprioritaskan untuk subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu gitu. Maka dari itu saat ini pemerintah membuat keputusan yang sangat sulit ya menurut saya, yaitu dengan mengalihkan subsidi BBM itu. Yang membuat harga beberapa jenis BBM yang selama ini disubsidi mendapatkan penyesuaian harga di mana lebih mahal dari biasanya. Sehingga kita ASN sebagai abdi negara juga dapat membantu mengedukasi masyarakat apabila ada fitnah dan berita yang nggak benar terhadap pemerintah yang tersebar di ranah publik. Intinya kita nggak turut serta menyalahkan pemerintah atas misalnya naiknya harga BBM atau kebijakan-kebijakan lain. Karena kebijakan tersebut pasti digunakan untuk kepentingan rakyat. Nah, dengan memiliki pemahaman atas isu-isu tersebut, kita sebagai ASN ya, sebagai pelaksana penyelenggara kebijakan negara, kalau sudah memiliki pemahaman seperti tadi, maka netralitas ASN tentu dapat terjaga. Sebagai ASN, kita juga mengemban amanah untuk menjadi teladan dan contoh yang baik bagi masyarakat. Gitu, Mas. Sekian deh dari saya. Oke, terima kasih Mbak Kara. Nah, saya jadi penasaran juga ini, kalau di satuan kerjanya masing-masing itu, apa semuanya udah berlaku seperti itu enggak ya? Atau ada yang masih julid-julid colongan atau gimana? Terus teman-teman kira-kira nyikapinnya, kalau ada rekan kerja yang julid colongan di tempat kerjanya masing-masing itu gimana? Ada nggak? Nah, ini dari Mas Devin ya. Silakan Mas Devin. Iya, terima kasih Mas kesempatannya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Devin Nando. Untuk saat ini saya ditempatkan di Pengadilan Negeri Ngabang, Kalimantan Barat. Nah, sebenarnya kalau dibilang julid sih, alhamdulillah ya, mungkin di satuan kerja saya nggak ada. Tapi untuk yang mengeluh, ya pasti ada aja sih Mas. Ya, namanya untuk BBM naik ini pasti banyak yang mengeluh. Terus kalau misalnya untuk saya menyikapinya, ya dari sekian banyak orang-orang cerita, dari rekan-rekan kerja cerita bahwa sulitnya dia untuk mencari uang, apalagi di satuan kerja saya ini kan lokasinya lumayan jauh ya Mas dari pemukiman, bisa lebih dari 5 kilo mungkin untuk setiap hari, apalagi untuk pulang pergi kan lumayan juga. Kalau untuk menyikapinya saya biasanya ya mendengarkanlah keluhan mereka, terus juga mungkin memberikan masukan ya, suka memberikan masukan. Seperti misalnya bisa juga dengan untuk berangkat dan pulang kerja bareng. Jadi ya bisa patungan lah atau dibagi-bagi itu, Pak. Mungkin itu sih kalau di sini. Alhamdulillah yang julid-julid sih nggak ada, Mas. Oke, berarti bisa disimpulin kalau simpulannya apa ya? Stereotip PNS itu memang pasti ada berarti yang teman-teman ya, dan kita setelah menjadi bagian dari keluarga ASN itu sendiri, mau tidak mau harus ikut mengikis stereotip itu dan membuktikan bahwa
reformasi birokrasi di instansi-instansi pemerintah itu nyata adanya, bahwa stereotip itu tidak sepenuhnya benar gitu ya. Dan ternyata memang menjaga netralitas itu memang susah ya. Dan kita memang harus kembali berusaha ke tugas dan peran kita juga sebagai PNS itu mempererat masyarakat ya, mempererat bangsa. Jadi ya dari dalam PNS di dalam satuan kerja masing-masing juga kita harus saling brainstorming ya teman-teman ya, berarti ya kalau ada isu-isu seperti ini untuk menjaga netralitas. Oke. Mungkin itu aja kali ya ininya, kesimpulannya. Ada yang mau menambahkan kesimpulannya? Udah? Oke, kalau gitu cukup sekian kali ya ininya, diskusinya untuk topik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.